Demi tercapainya 10 desa aman dan nyaman, seluruh Linmas diberi motivasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian di lingkungan masing-masing. Dalam hal ini Tito Yulianto sebagai Kasitrantip bekerja sama dengan Muspika Kecamatan Cikampek untuk membantu memberikan pengarahan dan bimbingan. Satuan Linmas adalah warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan dengan meningkatkan kewaspadaan dini masyarakat di desa kelurahan. Sebanyak 100 anggota Linmas se-Kecamatan Cikampek mengikuti pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat tahun 2022, bertempat di Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru Karawang, pada hari Kamis tanggal 22 Desember tahun 2022. Dalam hal ini Linmas sangat antusias mengikuti pelatihan tersebut. Anggota Linmas yang ada di wilayah Kecamatan Cikampek sebanyak 10 desa. Terdiri dari desa-desa Cikampek Kota, Desa Cikampek Timur, Desa Cikampek Selatan, Desa Cikampek Barat, Desa Cikampek Pusaka, Desa Dawuan Timur, Desa Dawuan Tengah, Desa Dawuan Barat. Desa Kalihurip, Desa Kamojing bertindak sebagai narasumber dan Ramil Cikampek diwakili Babinsa Desa Cikampek Timur Serkadayat. Kapolsek Cikampek mewakilkan Ibtu Ishak, Kabid Linmas Mako Karawang Adi Firmansyah. Beliau sekaligus memperkenalkan sebagai Kabid Linmas Kabupaten Karawang yang baru, kepada Linmas se-Kecamatan Cikampek. Dilanjutkan oleh narasumber dari Damkar Karawang, Suyanto dan Agam, menerangkan dan memperagakan tentang bagaimana cara pertolongan pertama dalam pemadaman kebakaran pakai alat sederhana kepada peserta Binlat Linmas Kecamatan Cikampek. Kemudian Kasitrantip Tito Yulianto, ketika membuka pembinaan Linmas sekaligus memberikan sambutan pengarahan, mengatakan bahwa keberadaan Linmas masih sangat dibutuhkan oleh masyarakat maupun pemerintah dalam mendukung suatu kegiatan. Seterusnya Kasitrantip Kecamatan Cikampek Tito Yulianto, menyampaikan ucapan selamat datang kepada anggota Linmas di pembinaan pelatihan di Desa Cintalaksana Kecamatan Tegalwaru Karawang.
yang diundang itu ada acara ini mungkin menghormati dan selanjutnya yang terhormat Pak Kapolsek ya, Pak Kapolsek kebetulan langsung disadari diwakili Baik. Udah siap? Baik, udah siap? Mantap. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Camat tidak bisa hadir, diwakili bersama Pak MP, kemudian juga Pak Dayat, serta panitia dari Pol PP Kecamatan Cikampek, serta saya nggak bakal bilang bapak-bapak, saya akan bilang bapak-bapak dengan rekan-rekan. Siap ya? Siap. Kemudian rekan-rekan yang saya sangat banggakan dalam kesempatan hari ini. Alhamdulillah kita bisa berkumpul di Desa Cinta Laksana Tegalwaru ya, dengan kegiatan Bintek, program Bintek untuk 2022. Alhamdulillah kita diberi lindungan sama Allah Subhanahu wa taala sehingga rekan-rekan bisa ikut melaksanakan Bintek pada hari ini dan besok. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa melaksanakan dengan semangat. Siap? Bisa dalam kondisi keadaan sehat. Rekan-rekan yang saya banggakan, minggu kemarin saya dengan Pak Dan Ramil, mungkin dengan Koramil juga melaksanakan kegiatan Linmas Bintek di Cijalu. Saya ke Cijalu, gabungan Linmas Kota Baru dengan Linmas Tirta Mulia. Ya. Artinya dengan kegiatan Bintek ini jelas rekan-rekan ini terpilih. Masing-masing desa berapa orang? 10 orang ya. Jadi total berarti 100. Alhamdulillah. Walaupun dengan usia-usia yang udah tua ya Pak ya, tapi masih semangat. Mohon maaf, mungkin tadinya saya pengen betah di sini dengan Pak Dayat ya. Tapi memang momennya sama sih Pak. Momennya sekarang ini kita harus serpas untuk persiapan Natal dan Tahun Baru. Mungkin nanti rekan-rekan Linmas juga akan dilibatkan, betul kan? Betul. Jadi hari ini kakak reket neangan lokasi setelah pada ke Kapolsek kita merapat dari gitu ya. Jadi tadi mohon maaf ke Pak MP, kepada Dayat, saya mengganggu rekan-rekan waktunya untuk makan siang. Saya isi dulu dengan sedikit pencerahan lah ya. Mudah-mudahan dengan sekian menit atau 20 menit ini rekan-rekan termotivasi. Rekan-rekan sekalian, yang saya akan gugah itu satu kebanggaan. Betul nggak? Rekan-rekan bangga nggak jadi Mas? Harus bangga. Bangga nggak? Bangga. Ciri khas bangganya dengan walaupun dengan usia sudah tua, rekan-rekan masih gagah, rekan-rekan masih bangga memakai pakaian Linmas. Walaupun honornya telat ya banyak. Gak apa-apa. Tapi dengan kondisi
honor gitu, ku semangat mah eleh, betul kan? Tetep we neri ciduh deui. Gak apa-apa rekan-rekan ya. Kita harus ikhlas. Nawaitunya kita bergerak, bekerja demi desa. Rekan-rekan juga dengan memakai baju hijau juga sama dengan kami, sama dengan rekan-rekan dari tentara, rekan-rekan kepolisian, mitra kerja, betul kan? Mitra kerja Babinsa, mitra kerja juga Babinka. Rekan-rekan, sekali lagi saya sangat bangga sekali dengan rekan bisa merasakan BIM teknis di sini. Pertama, begitu rekan-rekan pulang ke Cikampek, harus etapaknya PMP-nya. Ulah tapak. Udah jauh-jauh di Cikampek ke Cigentis, Tegalwaru, cuman bobo wungkul di umam, ya. Jadi mohon laksanakan nanti pelatihan-pelatihan berlanjut yang sama nanti dari Koramil, dari PMP, laksanakan dengan semangat. Siap. Tetapi kalaupun ada yang sakit, ulah maksakeun. Kita jauh PMP, ya, ulah maksakeun. Kira-kira karasa ya, darah tinggi naik. Karena kemarin juga ada yang pingsan. Waktu kita mau bergerak ke Curug Cijalu ada yang nggak kuat. Jadi nanti rekan-rekan juga kalau memang ada yang nggak kuat tinggal bilang ke Pak MP dan ke Pak Dayat. Insya Allah mungkin Pak Dayat akan ngaping sampai besok. Rekan-rekan, tugas Linmas ini sangat mulia. Sangat mulia. Kita TNI Polri kalau tidak ada Linmas, kita juga tidak kebantu Pak Dayat ya. Linmas itu ujung tombaknya TNI Polri. Makanya Linmas itu dengan memakai baju Linmas harus tahu SOP-nya, harus tahu pekerjaannya. Paham ya? Ulah memakai baju Linmas tapi belengah-belengah, melohok-melohok, bingung harus apa yang harus berbuat kalau ada kejadian. Contoh, misalkan aja kejadian pencurian. Laporan tah meureun si warga teh ka Linmas. Harus bagaimana Linmas tahapannya? Lapor ke RT, benernya gitu ya? Lapor ke Babin, benernya gitu ya? Ulah diacak-acak. Ulah asa aing misalkan, Pak Linmas, kejadian. Ulah langsung hapus ke TKP. Apa TKP itu? Naon TKP teh? Tempat kejadian perkara. Ulah diacak-acak. Ya, lapor supaya kondisi TKP-nya status quo. Artinya status quo itu masih clear, ya. Tahapan-tahapannya begitu. Kemudian juga tingkatkan siskamlingnya, Pak ya. Siskamling. Saya berapa kali ngecek di Cikampek, aya nu rajin, aya nu henteu. Ulah sampai posna kosong. Tugas urang nganggeurkeun wargana. Ya. Tugas urang sebagai Linmas ngageuing wargana untuk bertanggung jawab sama-sama menjaga keamanan. Ulah ditembelkeun ka Linmas menjaga keamanan, ya. Semua warga punya kewajiban untuk hal tersebut. Berikutnya, jadi Linmas itu sekarang masih di bawah Pol PP, Pak. Iya, Pak. Nantinya gitu. Siap. Kabit Linmas ada ya, Kabit Linmas, dan mungkin insya Allah akan ngasih pengarahan juga ya. Nah, nanti mungkin dari beliau akan lebih intens, lebih dalam untuk mengasih pengarahan masalah Linmas tersebut. Cuma di sini saya sebagai dari Polsek Cikampek. Ada yang kenal saya enggak? Baik, mungkin lupa tadi saya mohon maaf memperkenalkan diri. Nama saya Iskandar Derajat, Tirta Mulia 10, Cikampek 10. Jadi rekan-rekan itu yang ada Babin Katibasnya itu anak buah saya. Ya, kayak Pak Ida kan di Dawan Tengah kan? Nah, semacam juga mungkin Pak Ega di Cikampek Timur dan lain-lain. Rekan-rekan, harapan dari Polsek Cikampek mungkin juga sama dengan Koramil. Pulang dari sini, rekan-rekan harus ayat tapakna lah. Ulah sampai, ya 10 orang itu di desa masing-masing berapa orang Pak? 10. Hampir. Tapi ada juga yang nggak ikut kan? Ya. Ada kan? Nah, maksud saya gitu. Jangan sampai
engke nu teu ngilu ngalewe urang. Paham teu? Nah, cenah gua tapakan gitu. Bari heureuy gitu ya gitu kan ya. Maksud saya itu nanti begitu latihan PBB, sikap tampang, mungkin varian akan ngedrill lah. Itu begitu nanti rekan-rekan penampilan di desa, itu ada perubahan sikap-sikap tampang. Paham ya? Nu tadi misalkan balik kanana lieur pendatnya, engke memeureun hafal. Terutama sikap-sikap menghormat, ya. Saya juga senang rekan-rekan begitu ada dari TNI Polri, rekan-rekan sikapnya respect Pak. Selamat siang. Jadi ulah siang gitu ya. Iya tentara Belanda, iya mah tentara Jepang, ya. Sekarang tentara Indonesia atau polisi Indonesia, ya. Gitu. Nanti mungkin arahan daripada ya. Rekan-rekan, ada beberapa hal juga yang perlu diatensi, diperhatikan sama rekan-rekan. Kita akan menghadapi tahun politik ya Pak ya. Tahun politik 2024 iya teh meureun pemilihan capres, caleg, ya kan? Hari Kades mah 24 ya Pak ya samanya. 23 udah mulai ada yang habis ya. 23 ya. Nah, jelas setiap event apapun Linmas pasti dilibatkan. Contohnya event Lebaran, ya kan? Event sekarang misalkan Nataru, nanti juga event Pilpres pasti akan dilibatkan sebagai ujung tombak di desa masing-masing. Rekan-rekan, permasalahan banyak yakin yang kemarin saya simak di Cijalu, Kota Baru dengan Tirta Mulia, Pak Yembe. Nanti season terakhir mungkin saya minta 2 orang untuk bertanya, untuk sharing dengan kita apa permasalahan yang rekan-rekan ada di desanya, dan insya Allah mungkin akan saya jawab dari untuk desa Dawan Timur. Saya akan bertanya, kebetulan di sini disuruh untuk bertanya, mumpung ada bapak-bapak pembimbing kita yang akan menjawab. Kita sebagai Linmas untuk keamanan desa, yang sering kita alami di saat kita standby atau tugas di desa pada malam minggu itu kebanyakan sering kita alami geng-geng motor. Sedangkan geng motor ini berjumlahkan orangnya banyak dan memakai senjata tajam. Sedangkan kita Linmas jaga tanpa ada pelindung apapun, tongkat pun tidak dipegangi. Nah, kita bagaimana caranya seandainya ada keributan untuk menangani geng motor tersebut? Itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terus yang satu lagi, pada Danton Kaliurip mana? Ayo. Danton. Ya Danton, saya sok mewakili semuanya. Baik, terima kasih kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan kalau kemarin tidak asing dengan saya, nama saya Yanto Sugiantoro, tinggal di desa Kaliurip. Ya, kalau saya cuma perwakilan aja ya Konan. Selama ini paling kita minta dari Bapak Polri atau TNI-nya untuk meningkatkan lagi untuk siskambling ya Pak. Nah terus kemarin pun kita ada kasus ya Komandan yang pencurian dari, apalagi di lingkungan saya masuknya ke area industri. Nah itu Komandan, paling lebih pendekatan lagi, minta dibantu, minta ditolong untuk ke masyarakatnya, ke anak-anak mudanya. Karena ya itu intinya, satu, ada kesempatannya itu, gimana cara menanganinya untuk mencegah hal-hal seperti itu Komandan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan Linmas Dawan Timur ya, sama dengan rekan Linmas di Kaliurip. Baik, mungkin pertanyaan yang dari Linmas Dawan Timur. Di KUHP Pak, di KUHP itu namanya ada overmah. Overmah itu membela diri, sifat membela diri. Ada kejadian di Tasik apa Tangerang itu, ada yang dibegal. Kebetulan yang dibegal itu jago silat Pak. Akhirnya golok itu dihantamkan lagi, meninggallah si begal tersebut.
Overmah. Secara aturan tetap proses penyidikan BAP. Setelah itu ditahanlah sama pihak polsek. Kita pihak polsek punya kewenangan 1 kali 24 jam. Kalaupun nanti ada unsur-unsur permulaan yang cukup, itu akan ditingkatkan ke tingkat penyidikan. Tetapi kasus yang tadi yang Tasik itu yang begal itu sifatnya overmah membela diri. Jadi rekan-rekan, bila mana nanti menemukan sesuatu kejadian yang memang contohnya geng motor dan kita di posisi yang tersudutkan, edek lompat era, gitunya, edek ngelawan siun. Nah, disitulah nanti lihat sikon, komo cenah topak ge eueuh cenah gitu kan ya. Lihat sikon. Kalau memang kitanya punya keberanian, ya itu alangkah bagus sih. Minimal ngagorowok lah atau minimal bikin mereka ini lari. Tetapi kalau mereka sudah menyerang, masa kita nyerang tengah lawannya? Nah, di situ nanti mungkin beberapa momen-momen ini nanti akan bisa berkembang, ya Kang ya. Artinya, kalaupun sekali lagi, intinya kalaupun misalkan ada kejadian gitu, kira-kira lobaan dan kurang setik, mendingan telepon, ya, koordinasi dengan Babin, dengan siapa saja, ya. Artinya ada upaya. Kalau kita cicing wae ngeblengak-blengok, cicing nyumput, berarti kita nggak ada upaya, ya. Walaupun kita tidak ngegebahkan mereka, walaupun kita tidak ngelawan mereka, tapi upaya kita ngasih laporan ke pihak kepolisian atau pihak TNI ataupun ke desa. Paham ya? Lihat sikon kan? Lihat sikon. Ya, jika orang-orangnya perlihatnya wani-wani dan tempur, paling tembakan salponya banyak. Kayak gitu. Lihat sikon deh Kang ya? Lihat sikon. Cukup? Segini. Baik, untuk kasus yang kali ini kebetulan kasusnya tangani sama kita Pak MP. Ada 5 orang pencurian di Kujang. Monitor ya, Dewan Tengah, Kalihurip ya. Sekarang masih ada di Polsek. Itu mereka itu pekerjaannya tukang parkir itu Pak. Lewat Kujang, malingan besi, katewak Pak, 5an. Cenah kepolisian udah menghadap ke Kujang, tetap bisa Kujang. Jadi gitu ya. Artinya Limas ini memang ujung tombaknya desa. Tetapi kita harus lihat sikon wanita ulah, betul kan? Sinting ulah, lihat sikon ya. Kalaupun nanti misalkan ada apa-apa, kalian rekan-rekan lagi ngeronda, tinggal kontak babinnya. Nomor babinnya tahu nggak? Ada kan? Bener. Nah, jangan sampai nanti nggak tahu, pas nanti ada kejadian bingung, ngontek babin sana, ngontek babinnya. Tahu ya? Siap. Baik, mungkin waktunya relek. Rekan-rekan jika buatin meskur bukan cuaca mendukung gitu ya. Jadi sekali lagi mohon maaf bila mana ada penyampaian saya Pak MP Padayat dan rekan-rekan yang tidak berkenan, yang intinya nawaitunya saya pribadi mewakili Pak Kapolsek, mewakili institusi Polsek Cikampek, berharap rekan-rekan pulang dari sini ada perubahan. Siap? Siap? Udah ada ya belum Pak? Udah ada ya belum? Udah ada ya belum? Udah gini aja lah saya lihat. Nanti seperti biasa ya. Selamat siang luar biasa, tepuk tangan ya. Ada satu lagi katanya teman Pak. Apa? Badai Neros. Oh, mangga Pak Rahmat. Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat dari Danton Ciamis Barat. Saya mau menanyakan masalah punten. Sekarang kan COVID udah selesai, ini masalah raket gimana? Oh yang hajat. Sekian, terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan juga. Tetap. Sebetulnya waktu COVID-nya Rikes anu hajat mahajatnya bingung. Tapi jujur,
Kalau aturan dari memang bukan aturan polisi, bukan. Ini aturan pemerintah. Waktu COVID memang tidak boleh ada hajatan. Tapi ini maling-maling ayah susah. Komo ayeuna ya. Kayaknya request kita fleksibel Pak. Udah boleh lah request, mungkin nanti tinggal Bapak, Pak Rahmat koordinasi dengan Pak Berlin ya. Nah, jadi nanti rekan-rekan kalau memang ada hajatan, tinggal koordinasi dengan Babinnya. Insya Allah dibantulah kayak gitu. Cuman ulah sampai dibebaskan masalah alkohol macet deui ya. Siap ya? Baik. Oke, selamat siang. Kurang ngetircet biarkan gunung itu runtuh. Ayo. Supaya nyaho cenah itu orang mana cenah itu? Orang Cikampek. Iya. Siap ya? Selamat siang. Selamat siang. Tepuk tangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita makan bersama ya. Nanti setelah itu Pak Dayat akan menyampaikan. Yuk, terima kasih. Satu dua tes. Satu. Siap. Gerak. Dan memang merasa sakit, acungkan tangan, silakan istirahat, lihat ke depan namanya. Dibukain aja biar gerakannya tidak mengganggu, karena ini PBB. Siap semua ya. Kita bikin dulu. Datanya ada yang tadi. Terus saya bilang, selamat siang. Luar biasa, tetap semangat ya. Kita coba. Selamat siang. Tetap semangat. Ujungnya tetap semangat ya, biar kita memotivasi. Selamat siang. Ya. Sebelum saya ini mulai ke materi, saya terlebih dahulu memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin sebagian sudah kenal, saya mungkin Desa Cikampek Timur udah kenal ya. Mungkin yang lain sebagian udah kenal juga. Alangkah baiknya sebelum ini materi, pelatih harus memperkenalkan diri ya. Nama saya Dayat ya. Sekian ya. Pangkat sudah jelas ya. Serka, sang kepala, udah serka, serma. Oke ya. Ada beberapa. Sebelum materi ada beberapa hal yang perlu sampaikan. Yang pertama yaitu jaga faktor keamanan ya dalam latihan ini, karena kalau kita latihan ada permasalahan atau ada kecelakaan tidak berhasil ya, itu motonya untuk di TNI ya. Tapi saya himbau juga jaga faktor keamanan. Yang kedua, jaga kebersihan ya. Kita di tempat orang, kita tamu, yang tadinya bersih tolong ya, kita dewasaan. Setuju ya? Karena tadinya bersih, jangan sempet meninggal. Nah untuk kaki, buka ya selebar bahu. Untuk tangan, ngepal. Bukan menggenggam, menggenggam, bukan ngepal ya. Kalau mau ngepal begini, menggenggam. Kayak meramas, kayak meramas. Ya, tergantung di samping ininya lemas ya, jangan tegang, lemas saja. Perhatikan ya, betul kata Pak Ishak tadi, jangan sempat pulang dari sini kita
tidak dapat apa-apa. Jadi tolong di sini konsentrasi, apa-apa yang saya sudah sampaikan tolong nanti di praktekkan setiap ada kegiatan. Kita harus bagus daripada kecamatan yang lain. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Walaupun kita ada tua, tapi tetap semangat juga ya. Kena latihan. Nah itu untuk suka sempurna. Mungkin ini emang badannya kompak ya. Siap, ada istirahat ketika yang ngasih abang-abang itu ke depan, ke depan, dan goyang-goyang. Geser. Rapat. Sebentar apa? Tangan ke depan. Bareng-bareng ya. Belakang ada yang angkat, lihat temannya depan ya. Lihat temannya depan. Jadi cepat ya gerakannya. Belajar ya, belajar karena ada unit itu yaitu bimbingan teknis ya, teknis kita tahu seperti apa. Jadi kita dari sini dengar aja komentarnya ya, yang kamu nanti di bangsa diketawain nanti kalau pas ini.
Damkar nanti ada materi-materi tentang damkar. Selanjutnya Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu di kegiatan apa namanya Pak? Bintek Linmas. Oh, Bintek Linmas. Alhamdulillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Pak Camat khususnya ya, berikut para petinggi atau pejabat Kecamatan Cikampek, juga buat Pak Tito beserta anggota mungkin yang mohon maaf tidak saya sebutkan satu persatu. Kali ini perkenalkan Pak, nama saya Agam. Saya salah satu anggota dari pemadam Dinas Kabupaten Karawang beserta Danru saya, Komandan Regu saya. Kebetulan saya anggota beliau. Di sini nanti kami akan mempraktikkan, juga bapak-bapak nanti ikut serta praktek cara penanganan kebakaran atau api awal. Jadi kebakaran tuh nggak langsung besar Pak ya. Jadi kecil dulu, nanti kita praktek pakai media api, pakai tong. Mungkin ada separuh dari bapak-bapak yang udah pernah lah ya. Nanti sebelumnya saya juga ingin memberitahukan bahwa di Cikampek itu ada pos damkar Pak. Longsor, gempa bumi, kalau ada bencana kita juga ikut serta. Kebetulan kita memang di bawah naungan BPBD. Jadi sampai api ini ya Pak ya. Jadi api dini itu masih bisa dikendalikan Pak. Ya masih bisa kita padamkan. Tapi kalau api sudah besar, jangan sekali-kali bapak-bapak ini nyoba buat pademin, apalagi kalian masuk, misal ada rumah nih kebakaran, bapak-bapak nyoba masuk pakai ember atau yang lainnya. Karena kita aja pemadam Pak, biar kata sekarang pelatihan, ada aja apa sih Pak? Sampai di Bandung ada kejadian sampai tertimpa bangunan. Yang dipikir bangunannya itu kokoh karena perusahaan, tapi akhirnya ambruk, ketiban, korek, teras, lilin, teras, kompor, itulah kawan, karena bermanfaat buat kita, bisa buat masak, bapak ngerokok pakai korek, kawan. Tapi kalau lawan, api besar, jadi kebakaran itu kejadian di Karawang kemarin, tahun kemarin ya, tanggalnya hilap abi, ada di ruko, memakan jiwa sekitar 2 orang korban. Jadi nggak bisa keluar bangunan karena apinya udah besar. Kalau materi udah jelas Pak, jadi sangat merugikan. Nah, untuk bapak-bapak di rumah barangkali antisipasi. Di rumah gimana Pak antisipasi? Yaitu bisa pakai alat tradisional, bisa pakai model bawa oleh per orang. Aya deui nu namina apa? Alat pemadam api berat. Jadi kenapa dibilang apa? Karena tidak bisa dibawa perorangan, minimal 2 sampai 3 orang. Apa itu biasa diangge powder, tepung, kimia, namun itu dibuka jadi mual kateken karena iya atasnya tuasna gitu. Anu bawah handle-na jadi bawa tek ieu gula sampai bapak-bapak tos mukapin dia kepencet-pencet CF di jalan. Nah itu berarti tos kebuka si pengaman. Berarti tiasa digunakan. Nembe ku bapak teh dicandal ka titik api. Tapi kade apar gitu tiasa diangge kebakaran anu belum lah atau naon lah itu ya Pak. Bahkan kalau bapak-bapak pengen tahu unit mobil pemadam itu isi contoh di Cikampek 3.000 liter air Pak. Jadi sifatnya kan nggak diem ya Pak ya, ngerem ngedadak setik kedorong Pak dilebatkan cair goyang jadi bahaya. Nah itu Pak, kadang kita aja lebih hati-hati. Yang enak Pak, tongnya mana? Depan. Oh. Anggap itu tongnya kayak tongnya bulat. Jadi tong teh keseluruhan bulatna tuh kudu katutupan ku karung. Lamun masih aya katinggal seutik kecelah apina masih nyala. Ya contoh lilin. Ya Pak ya. Lilin nyalakan ke Bapak pernah meureun lah waktu alit ditutupan ku gelas gitu.
Jadi mati. Jadi posisinya Intinya seperti ini dilipat. Ya. Lindungin siku, muka, badan kita. Ya. Kalau ada jenggot punya jenggot ya. Nah, ya. Oke. Langsung nyalakan aja. Ya. Jaga jarak antara tong sama karung ya. Jangan melawan arah angin. Yang jelas ini pasti dicelup air ya. Kenapa harus dicelupin? Basah kenapa? mati apinya. Nah, supaya menghilangkan udara dalam api ya. Oke. Nah, siap, celupin. Perhatikan, Pak, jempol ada di atas. Pak jari ada di bawah, belakang. Ya, taikan dilipat. Ya, jangan melawan arah angin. Anginnya arah kemana nih? Sana. Ya, berarti langkahnya ya. Ya, tutup. Ya, sampai ada asap putih mengepul di atas permukaan ya. Tuh. Ada asap putih kan? Jadi pengambilannya seperti memadamin ya, seperti awal. Ini pengambilnya jempolnya tetap di depan, 4 jari ada di belakang. Ya, ambil kuda-kuda di belakang. Kembali lagi. Nah, akan menyabar kembali. Ya. Gitu? Siap? Siap. Ya mungkin nggak semua melaksanakan, hanya perwakilan aja setiap desa Pak Tito ya? Ya siap. Ya, 1 2 lah. Danton gimana Danton? Siap, yang lain tidak yang tidak melaksanakan melihat aja. Ya. Danton siap. Hati-hati ya. Jangan, Ton, siap Ton. Tom, si baik. Oh, Ton. Ada apa sih, Ton? Anginnya. Ya, intinya tenang ya, dalam pemadaman tuh tenang, jangan panik ya. Ya, sip, bagus nih Bapak ini udah sangat terlatih. Tuh, 2 3. Tutupin Pak. Tutup langsung kan, tutup. Kenapa harus dibawain? Kalau ada api percikan kembali lagi ke karung ya. Oke, lanjut, naik. Siap. Boleh tuh apa sok? Apa sok? Tadi jempol di atas, 4 jari di belakang ya. Sok Danton kamera ya. Danton. Nanti kalau sudah dapat ilmu di sini, di rumah, Oke. sudah praktekin lah. Gak usah pakai tong gede-gede, tong kecil aja. Ajarin triknya, gitu. Halo. Tenang deh Pak. Yuk. Lipat jempolnya. Seperti waktu memadami. Keprok. Lagi. Nah, dari Kak. Tutup. Jadi sampai dilempar Pak ya. Boleh habis siapin balik. Dah hiji deui cenah Danton. Ya Pak. Lindungi. Dulu Pak. Boleh Pak. Dua. Yuk Pak, mangga.
Ano sih anong pata niya kakalin? Paramat! Dang, ayun dang. Kalem, kalem. Bos. Hati-hati. Canak diri, ayo. Awas, jempol. Awas sini, awas siap. Siap. Tinggal bang, mana? Saudara tinggal. Nang. Kalau lempar. Ambil lagi. Lindungi area. Cepat. Anakan. Terakhir. Bentar bang, mau divideokan dulu. Biasa kurang doan barat lah. Kampung. Saya daun barat tak. Bapak-bapak bisa menggunakan, baik di rumah sakit, baik di terminal, baik di hotel. Bapak bisa menggunakan di waktu ada kebakaran ya. Oke ya. Bebaskan pin. Ya, kenapa pegang handle bawah? Kenapa nggak jangan di atas? Ya, kalau di atas kuat apapun nggak bakal lepas pak. Tarik pin ya. Jadi bebaskan pin, ya. Pegang selang atau nozzle ya. Ya, pegangnya di atas, bukan di bawah. Ya, pegang di atas, tes terlebih dahulu. Kenapa harus dites terlebih dahulu? Ada yang tahu? Betul. Kedua, Biar nggak acret-acret. tes tekanan bahwa di dalamnya ada dinginnya. Nanti kalau sudah di lokasi jauh-jauh bawahnya 10 meter ternyata nggak ada isinya, nanti kejadian seperti apa? Jadi api semakin gede. Ya. Banjir kan kita jauh. Baik. Nyalakan kan? Ya. Bawahnya seperti ini. Ya. Ya, jangan tuas di atas, jangan ditekan. Sapuin dari kiri ke kanan. Kalau ke kanan ke kiri. Ya, ingat ya. Jarak 2 meter sampai 3 meter itu pun kalau di sini masih banyak bisa 3 meter. Sampai benar. Yuk. Kapal ini hanya digunakan buat sekali. Jadi nggak bisa berkali-kali. Sekarang digunakan, besok digunakan lagi nggak bisa. Bapak yang di saung sana gabung pak, gabung pak, istirahatnya sini pak. Ini ada yang penting nih. Semangat pagi. Wah, berarti sudah mendunia ini. Salamnya sudah mendunia nih, udah sampai ya. Ya, jadi tetap semangat ya. Semua linmas dari Kecamatan Cikampek. Pertama tentunya mari kita berucap syukur kehadirat Allah SWT karena atas perkenannya kita hari ini masih diberikan nikmat sehat walafiat ya. Semuanya sehat ya Pak? Paling nyari iyalah paling kayak disampaikan paling enggak ya. Ya, sebentar lah capek sebentar tapi enjoy ya. Terima kasih yang terhormat Pak
Kasih Trantip atau Pak MP Cikampek, Pak Tito, ini rekan saya dulu dari Lemah Abang, Purwasari, Cikampek. Ya, kalau saya dulu waktu di Kecamatan Karawang Barat sempat bareng sama beliau, saya alih tugas ke Lurah Pelawat. Hari ini ketemu lagi dengan beliau. Saya kebetulan diberikan amanah di bidang Linmas di Satpol PP Kabupaten Karawang. Ya, perkenalkan nama saya ini ada jelas Adi ya, Adi Firmansyah panjangnya. Saya lahir 38 tahun yang lalu. Ya, saya juga dulu lama di Cikampek Pak, tapi sebelum pemekaran ke Kota Baru. Saya dulu di Jomin Barat tinggalnya. Ya, sekarang masuk ke Kota Baru, Jomin Barat ya. Kalau dulu kan masih Cikampek ya, sebelum 2005 masih masuk ke Kecamatan Cikampek. Ya. Status K2. Kawin anaknya 2, Kelurahan Pelubonsari. Ini itu perkenalan singkat, dan hari ini saya sangat bahagia sekali, sangat bangga sekali bisa hadir di sini di acara atau agenda pelatihan Bintek Linmas Kecamatan Cikampek ya. Tepuk tangan dulu semuanya. Ya. Yang pertama tentunya saya terima kasih dan selanjutnya mengapresiasi. Kenapa? Karena tidak semua kecamatan mengadakan kegiatan yang seperti ini. Bisa dihitung jari. Kemarin hanya ya. Boleh tepuk tangan lagi. Yang saya monitor baru Lemah Abang, kemudian Kota Baru, Tirtamulya, Cikampek. Ya, yang kegiatannya keluar dari wilayah kerjanya. Ya. Jadi ya kami apresiasi. Kenapa? Karena memang pembinaan Linmas ini tidak hanya kami yang di Satpol PP, tapi semua lini dari di Satpol PP, dari kecamatan ataupun dari desa pun mempunyai juga tugas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan. Apalagi dengan munculnya atau terbitnya Pergub terbaru, Pak semuanya ya, Pergub 65 tahun 2022 di sana ada ya terkait pembinaan. Terima kasih ini kepada Pak Babinsa yang sampai ngawal ke sini, Pak, siap. Dan juga dari Babin Kaptimas, dari unsur kepolisian, karena tercantum di dalamnya ada kewenangan untuk melaksanakan pembinaan untuk Satlinmas desa, ya, dengan 3 pilarnya, baik kepala desa, Babinsa ataupun Babin Kamtibmas, ya. Di kecamatannya lebih ini lagi, ya. Kenapa? Karena ada yang namanya lembaga nanti Satgas Linmas Kecamatan, yang mana kepala satgasnya, kasatgasnya adalah Pak MP, Kasih Trantip, ya. Kalau kami di kabupaten ya saya sendiri, ya, kepala bidang Linmas. Jadi mari kita sama-sama, ya, kenapa kami pun hadir ke sini? Karena kami mempunyai misi merubah, kalau cara kerennya mindset, cara pandang, cara pikir orang lain terhadap Linmas ini mungkin masih ada yang menganggap Linmas ini hanya sebatas sebagai Kopas ya, komando pasukan hajat ya, masih ada kan? Nah, kenapa kami ini biasa saja nih ya, ini kita mulai pelan-pelan kita tinggalkan dengan paradigma Linmas yang lebih baik lagi, yang baru ya. Yang pertama adalah terkait dengan tupoksi ya. Tupoksinya bukan kata saya, Pak, tapi kata Permendagri 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta pelindungan masyarakat. Ya, pelindungan masyarakat nih Pak namanya, bukan perlindungan, tapi pelindungan masyarakat. Samakan persepsinya Pak kita Pak ya. Linmas itu singkatan dari pelindungan masyarakat, bukan perlindungan. Huruf R-nya dihilangkan. Ya, kita pun sama. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum. Ya, satu itu. Contoh kegiatannya banyak. Ya, apakah itu kegiatan yang memang sudah diagendakan oleh desa masing-masing ataupun agenda kecamatan seperti itu. Termasuk Siskamli juga di dalamnya. Yang kedua,
membantu penyelenggaraan kegiatan sosial masyarakat. Ya tadi yang itu, yang Kopasjat itu salah satunya. Ya, yang hajatan baik yang nikah ataupun kita ataupun yang lainnya. Itu hanya salah satunya saja itu Pak. Ya, tapi karena memang melekat, jadi mari kita sama-sama rubah. Yang ketiga adalah membantu tadi mungkin disampaikan dari yang damkar ya, membantu dalam penanggulangan bencana dan juga kebakaran ya. Itu. Kemudian yang ketiga, keempat, mohon maaf, membantu dalam penyelenggaraan pemilu kada ya, pemilu itu banyak Pak, bisa legislatif dan bisa untuk pemilihan kepala daerah ya. Pemilu kada dan pilkades, ini kan semuanya desa Pak ya. Dan yang kelimanya adalah membantu dalam upaya pertahanan negara. Ya, ada 5. Silakan sudah di ini aja, udah masukkan dulu. Saya akan bahas satu-satu ya. Ya, jadi kalaupun kita nggak bisa, tapi karena saya yakin anggota Satlimas ini posisinya ada di masyarakat, yang paling dekat dengan masyarakat dan bareng-bareng dengan masyarakat ini ya Satlimas ini. Jadi kalau ada kejadian ataupun kegiatan yang segera ada penanganan, kalau tidak tertangani oleh sendiri, ditemukan cepat, lapor cepat. Ya, baik itu ke, kalau di desa berarti kaur pemerintahan ya, atau enggak ke kepala desanya. Kalau kecamatan mungkin ke anggota satpol atau langsung ke Pak Administratif. Jadi semua kegiatan ataupun kejadian yang di wilayah itu bisa langsung segera termonitor. Ya. Kemudian tadi lanjut yang pemilu kada, ya pemilu kada dan pilkades juga sama. Saya yakin bapak-bapak sekalian sering menjadi langsung ya Pak. Ya, Bapak lagi tugas pengamanan misalkan ada kegiatan paten ya Pak, ada di paten ya. Ya kegiatan paten yang di kecamatan kan ada ya Cikampek. Atau mungkin yang kegiatan yang di tiap desa ada, misalkan ada kegiatan Maulid Nabi tingkat desa yang dilaksanakan di kantor desa. Contoh ini. Contoh ada seorang ibu yang memarkir kendaraannya atau motornya itu jadi menghalangi akses masuk. Mas, ku berjuang tinggalkan anak untuk mengabdi kepada Ibu Pertiwi. Disiplin itulah terus Tangku. Udah ada bayangan belum? Aku bangga jadi anggota Satlimas, apalagi jadi Linmas inti. Ku berjuang tinggalkan anak istri untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Disiplin itulah nafasku, kehormatan segala-galanya kan ku junjung selalu. Lagi, aku bangga jadi anak Satlimas, apalagi jadi Linmas inti. Ku berjuang tinggalkan anak istri untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Satu kali aja Pak. Disiplin itulah napasku. Anggota Satlimas, apalagi jadi Linmas inti. Ku berjuang tinggalkan anak istri untuk mengabdi pada Ibu Pertiwi. Disiplin itulah napasku, kan ku junjung selalu. Ada banyak kan Pak? Ada ya? Ada ya? Pakai gerakan siap? Kaki kiri di depan? Kaki semua kaki kiri di depan? Siap? Sambil tepuk tangan? Ini lihat. Aku
Aku bangga jadi anggota Satlin. Mas apa lagi nih? Ya, enak gak? Ya. Pakai gerakan ya. Kaki kiri di depan. Siap-siap tangan. Ayo. Yang maju ke depan, maju lagi. Takut yang di belakang gak kebagian. Kaki kiri di depan. 1, 2, 3. Aku bangga dari anggota Satlin, apalagi dari Mas Iki. Ku berjuang dengan anak istri, untuk mengabdi para ibu pertiwi. Di sini bulan nafasku, kesetiaan kebanggaanku, kehormatan segala-galanya. Kan ku junjung selalu. Aku bangga dari anggota Satlin, apalagi dari Mas Iki. Ku berjuang dengan anak istri, untuk mengabdi pada ibu pertiwi. Di sini itulah nafasku, kesetiaan kebanggaanku, kehormatan segala-galanya, kan ku junjung selalu. Siap? Ini dia Mas Limas. Aku bangga dari anggota Satlin, apalagi dari Mas Iki. Ku berjuang dengan anak istri. Lagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Buka mata. Buka gigi. Siapa kita? Limas. Adakah Limas di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Mantap, tepuk tangan. Kayak dia bagus ya gerakannya ya. Karena Bapak memang ujung tombak di desanya masing-masing ya. Karena Babinsa juga Bimas tanpa adanya para Limas rekan kerja tidak ada apa-apanya ya. Karena yang langsung terjun itu Limas ya. Formasi ke Babinsa, ke Bimas. Karena Babinsa itu banyak dinasnya juga ya. Kalau aktif kadang kan ada apel, ada kegiatan-kegiatan PAM yang lain ya. Sampai kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina wa syafiina wa habibina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin min hamdin wa bil kafi wajidah. Ya rabbana lakal hamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa simana wa qur'ana wa sujudana. Allahumma rabbana taqabbal du'a innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli salamatan bidin wa afiatan bil jasadi wa jadatan bil ilmi wa barakatan bil rizqi wa tabatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan badal maut. Allahumma hamdana bi syukratil maut wa najatan minan nar wa abadil hisab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillah tawakkaltu la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah tawakkaltu la haula wa la quwwata illa billah. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa bil akhirati wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. Adakah Limas di dadamu? Ada. Mana dia? Ini dia. Tepuk tangan. Terima kasih telah menonton video kami, dan jangan lupa subscribe, like, share dan komen agar selalu update dan berkembang media kami.